Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya Rosi. Kali ini kita akan membahas tentang pesta kenaikan Yesus ke surga. Telah hadir bersama saya saat ini Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng Romo Martinchan. Selamat siang Romo. Selamat siang Rosi. Apa kabarnya hari ini Romo? Sangat baik, luar Puji biasa. Tuhan. Nah Romo, seperti yang saya informasikan di awal bahwa sebentar lagi kita akan merayakan pesta kenaikan. Sebenarnya nih Romo, dari mana munculnya hari raya ini Romo? Hari raya kenaikan muncul seperti pesta-pesta liturgi lainnya itu dari kitab suci, ya. Nah, seperti kalau kita merayakan Natal, Paskah itu sumbernya dari kitab suci, demikian juga kenaikan. Dalam kitab suci, khususnya dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul bab 1, Injil Lukas bab 24, di sana dilukiskan bahwa Yesus setelah bangkit dan 40 hari dia berkelana berjumpa dengan para rasul, menampakkan dirinya, dia lalu kembali ke surga, naik ke surga. Ya. Jadi saya bisa bacakan dari teksnya, misalnya Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Ya. Yesus berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada para rasulnya tentang kerajaan Allah. Setelah itu dia terangkat ke surga. Ya, jadi asalnya tentu dari kitab suci, lalu dalam tradisi gereja pesta ini dirayakan terus-menerus sebagai hari kenangan, hari perayaan kenaikan Tuhan yang mulia ke dalam surga. Oke Romo, nah biasanya kita merayakan pesta kenaikan itu 40 hari setelah Paskah. Nah pertanyaan mungkin ini juga banyak nih yang penasaran. Kenapa dirayakan 40 hari setelah Paskah Romo? Kenapa tidak 30 hari, tidak 20 hari? Baik, terima kasih Rosi. Tentu pesta liturgi ini tidak dikarang-karang ya. Jadi setiap angka memiliki simbol yang penting. Nah, 40 hari tentu bertolak pertama-tama dari kitab suci sendiri. Jadi memang dalam kitab suci itu diceritakan setelah bangkit 40 hari lamanya, itu Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3, Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya. Nah, setelah 40 hari itulah dia lalu naik ke surga. Ya, jadi dasarnya tentu dari kisah kitab suci tadi. Nah, angka 40 hari tentu juga dalam keyakinan iman kita juga sangat syarat makna. Kita ingat misalnya 40 tahun lamanya Israel mengembara di padang gurun sebelum dia masuk tanah terjanji. 40 hari juga Yesus berpuasa di padang gurun ya, sebelum dia kemudian memulai karyanya di depan publik. Jadi angka 40 ini angka simbolis tapi juga angka real yang bertolak dari kitab suci tadi. Terima kasih. Oke, ternyata memang tidak hanya asal dirayakan ya. Jadi semua ada dasarnya mengapa hari raya kenaikan dirayakan 40 hari setelah Paskah. Nah, Romo, kalau setelah 40 hari baru dirayakan kenaikan Yesus ke surga, sebelumnya Yesus ada di mana nih Romo? Oke ya, pertanyaan yang menarik. Nah, sebelum dia naik ke surga, kalau kita baca dalam Injil, ya dia menampakkan diri, dia berjumpa dengan para muridnya. Ya. Dia berjumpa dengan Maria Magdalena dan wanita yang lain. Dia kemudian bertemu dengan para muridnya ketika ada 2 orang murid sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Dia juga bertemu dengan para muridnya ketika mereka memancing, ketika mereka menjala ikan di Danau Galilea. Jadi singkatnya dalam masa 40 hari itu Injil melukiskan bahwa Yesus menyatakan kepada para rasulnya bahwa dia itu sungguh hidup, sungguh bangkit. Dan bukan hanya itu, dalam penampakannya itu dia juga memberikan kepada mereka tugas untuk mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Oke, terima kasih banyak Romo. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi dan hal-hal yang akan kita bahas mengenai kenaikan Yesus ke surga. Tapi kita akan break sejenak setelah beberapa selingan berikut ini.
Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Saya masih ditemani Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, Romo Martin Chan. Nah Romo, sebelumnya kita telah membahas mengapa perayaan kenaikan dirayakan 40 hari setelah Paskah dan juga selama 40 hari itu sebelum kenaikan Yesus ada di mana. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya Romo. Kalau kita bilang nih, baru setelah 40 hari Yesus bangkit. Apakah setelah bangkit, lalu Paskah, Yesus belum ke surga, Romo? Wah, ini pertanyaan yang menarik dan Rosi, ini sebetulnya pertanyaan yang diperdebatkan dalam teologi ya. Paskah berarti Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus dan dia dihidupkan dan dipersatukan dengan Allah Bapanya. Itu berarti setelah Paskah mestinya Yesus sudah ada dalam surga ya. Tapi kenapa dalam Injil diceritakan bahwa seolah-olah baru pada hari ke-40 dia masuk ke dalam surga. Jadi seolah-olah setelah bangkit dia masih ngeluyur, dia masih lelau-lelau, dia masih pesiar-pesiar. Jadi seolah-olah dia belum masuk surga. Nah, bagaimana menjelaskan kenyataan ini? Nah, mesti kita pikirkan dan yakini begini. Melalui kebangkitannya sebetulnya Yesus sudah bersatu dengan Bapanya. Ya. Bangkit berarti hidup dalam kemuliaan surgawi bersama Bapa. Lalu pertanyaan berikut, lalu apa artinya kemudian kalau dijelaskan baru 40 hari dia naik ke surga? Nah mungkin untuk membantu kita Rosi, kita ingat lagi rumusan iman dalam aku percaya. Kita doakan biasanya begini, aku percayakan Allah dan seterusnya. Yesus yang naik ke surga dan duduk di sisi kanan Allah. Nah duduk di sisi kanan ini simbol dalam kitab suci untuk menunjukkan bahwa yang duduk di sisi kanan itu selalu pewaris tahta. Atau orang yang berpartisipasi dalam kuasa dari yang pemegang kuasa. Jadi kalau raja misalnya, nah yang duduk di sebelah kanan itu biasanya putra mahkota ya, yang mewarisi kuasa sekaligus ikut serta dalam kuasa dari sang raja. Nah begitu juga Yesus kalau dia disebut duduk di sisi kanan, itu bukan hanya dia duduk di samping kanan macam pele-pele angin, tidak. Tapi kalau dia duduk di sisi kanan berarti istilah ini mau mengungkapkan bahwa Yesus ini berpartisipasi atau ambil bagian dalam kuasa ilahi Bapa. Karena itu setelah kita bilang atau kita doakan duduk di sisi kanan Allah, lalu kita tambahkan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Jadi istilah duduk di sisi kanan itu mengungkapkan kuasa Yesus, kuasa ilahi Yesus yang diberikan oleh Bapanya ya. Nah, dengan ini kita lalu bisa menyimpulkan perayaan 40 hari perayaan kenaikan ke surga ini sebetulnya mau menandaskan tentang jati diri Yesus sebagai dia yang sudah berada mulia di surga dan memiliki kuasa ilahi yang diperolehnya dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia ya. Jadi sebetulnya 40 hari atau kenaikan ini mau menegaskan tentang dimensi keilahian ya, dimensi surgawi Yesus yang bermanfaat bagi keselamatan manusia. Ya, terima kasih sekali Romo, ini penjelasan yang benar-benar bagus. Nah Romo, selain pesta kenaikan kita juga akan merayakan Pentakosta nih Romo. Apa ada kaitan antara kenaikan dan Pentakosta? Ya tentu saja Rosi. Nah Pentakosta itu kita rayakan nanti 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah pesta kenaikan. Jadi kaitannya kuat sekali. Kaitannya itu dari mana? Nah dari mana tentu juga dari kitab suci. Nah kalau kita baca Injil Yohanes di sana disampaikan berulang-ulang oleh Yesus bahwa aku akan pergi, aku akan kembali kepada Bapa. Tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, katanya kepada para rasul, aku tidak pernah akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Tetapi aku akan mengutus kepadamu
Parakletos atau yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menjadi penolong, pendamping bagi para rasul, bagi para murid, tentu sekarang bagi kita gereja dalam pesiaran kita di muka bumi ini. Ya, jadi sebetulnya Yesus selalu hadir, tetapi sekarang dia hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Dan persis pengutusan Roh Kudus inilah yang kita rayakan dalam pesta Pentakosta. Ya. Jadi dalam kenaikan kita merayakan kemuliaan Yesus di surga, tetapi dalam Pentakosta kita rayakan Yesus yang mulia di surga itu tetap hadir bersama kita melalui Roh-Nya yang kudus. Begitu, Rosi. Oke, ternyata memang kaitannya sangat erat dan memang sudah selalu dibahas di dalam kitab suci. Jadi ada dasarnya nih. Nah Romo, setelah banyak sekali yang kita bahas tadi, saya ingin bertanya nih Romo, arti dari pesta kenaikan itu sendiri. Rosi, pesta kenaikan ini memiliki makna yang sangat dalam tapi juga sangat menyentuh sebetulnya. Pertama, dia punya arti bagi Yesus sendiri. Ya. Kalau kita baca surat kepada umat di Filipi, di sana dikatakan begini, bahwa Yesus yang adalah Allah itu, dia sungguh merendahkan diri, dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba sampai mati di kayu salib. Tetapi surat Filipi melanjutkan, dia kemudian diangkat, ditinggikan oleh Allah. Ya. Jadi sebetulnya pesta kenaikan ke surga ini mau menegaskan bahwa Yesus yang menjadi manusia, Yesus yang mati di kayu salib, yang oleh para pemimpin Yahudi dikatakan dia dikutuk oleh Allah karena itu dia mati di kayu salib. Dalam pesta kenaikan terjadi yang namanya rehabilitasi Yesus. Bahwa Yesus itu bukan seperti yang dikatakan, diyakini oleh pemimpin Yahudi sebagai dia yang menghujat Allah, dia yang dikutuk oleh Allah, tidak. Tetapi dia ini sungguh adalah utusan Allah. Dan utusan Allah atau Mesias ini memiliki jalan turun dari surga menjadi manusia, bahkan menjadi hamba dan mati di kayu salib, tetapi dengan itu dia merangkul manusia dan kembali ke surga. Jadi yang pertama artinya untuk Yesus. Jadi kita biasa sebut makna kristologis, bahwa pesta kenaikan menegaskan bahwa Yesus ini adalah sungguh utusan Allah, sungguh manusia dan sungguh Allah. Yang kedua tentu seperti tadi yang saya sampaikan, maknanya bagi kita manusia. Kita tahu bahwa dalam peristiwa inkarnasi, Yesus menjadi manusia sampai dia mati di kayu salib. Di sana Yesus sungguh bersatu dengan manusia, Rosi. Ya. Jadi kita tahu bahwa manusia ini karena dosanya, dia kan lalu terpisah dari Allah. Tapi Allah ini begitu baik. Ya. Dia tidak hanya mengutus para nabi, tapi dia mengutus putranya sendiri yang menjadi manusia. Dan apa artinya menjadi manusia? Artinya bahwa dia bersatu dengan manusia bukan hanya dari luar tapi secara mendalam. Ya. Dan setelah dia bersatu dengan manusia, dia bersolider dengan manusia dalam penderitaannya bahkan dalam kematiannya. Nah dengan itu ketika dia naik ke surga, dia juga membawa serta manusia yang dia telah persatukan dalam peristiwa inkarnasi tadi, dalam peristiwa ketika dia menjadi manusia. Ya, jadi sebetulnya kenaikan ke surga ini juga melukiskan tentang penebusan manusia. Manusia yang berdosa ditebus, manusia yang lari jauh dari Allah sekarang dirangkul kembali. Bahwa manusia yang hidup di bumi ini sekarang boleh merasakan pelukan surgawi. Dengan kata lain Rosi, sebetulnya pesta kenaikan ini mau menegaskan tentang martabat luhur kita manusia. Ya. Kita manusia ini begitu indah, begitu luhur, begitu dicintai. Bahkan kita ini sesungguhnya memiliki martabat surgawi. Itulah yang dihadiahkan Yesus melalui kenaikannya ke surga. Oke, terima kasih banyak Romo. Kita akan break sejenak dengan beberapa selingan, lalu kita akan kembali lagi dengan informasi dari bincang-bincang pastoral kita.
Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Nah, perbincangan kita semakin hangat bersama Direktur Pusat Pastoral Romo Martin Chen. Setelah tadi kita sudah mendengarkan tentang arti dari pesta kenaikan. Nah, Romo, sekarang saya ingin bertanya, apa relevansi perayaan kenaikan dengan situasi kita dewasa ini? Seperti yang kita ketahui, Romo, ada banyak sekali masalah lingkungan hidup dan yang sedang kita hadapi adalah sekarang ada wabah COVID-19 nih, Romo. Terima kasih, Rosi. Tentu pesta kenaikan ini bukan hanya pesta liturgi, tapi betul sebuah perayaan kontekstual yang punya arti bagi hidup kita sekarang ini, Rosi. Ya, saya ambil contoh yang pertama berkaitan dengan tema tadi yang Rosi sebut lingkungan hidup. Saya ingat baik dalam tradisi gereja-gereja tua, misalnya di Eropa, Rosi, kalau menjelang pesta kenaikan, umat itu biasanya mengadakan kegiatan prosesi, ya. Jadi mereka mengadakan prosesi, menarik. Prosesinya kemana? Menarik. Mereka berprosesi itu bukan ke Gua Maria pertama-tama, tapi mereka berprosesi keliling desanya, lalu keliling ladang-ladang gandum mereka yang pada saat itu sedang berbuah, ya. Jadi mereka mengelilingi itu sambil menyanyi, sambil berdoa. Menarik. Di sini kita lihat bagaimana pesta kenaikan ini betul-betul sangat disentuh dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan alam. Orang bersiarah, orang berprosesi ke ladang-ladangnya. Dan orang juga mau bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup mereka, yaitu alam ciptaan. Ya. Bersyukur atas ladang, atas gandum yang diberikan, atas rumput-rumput hijau yang nanti akan dijadikan makanan sapi misalnya. Jadi ini sangat menarik. Jadi sebetulnya kenaikan ini, pesta kenaikan ini betul ada kaitannya juga dengan alam semesta. Ada kaitannya juga dengan lingkungan hidup, ada kaitannya juga dengan ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus. Ya, lalu yang kedua tentang situasi aktual kita, masalah COVID-19 ini. Saya pikir begini, Rosi, mungkin pesta kenaikan ini punya relevansi dalam 1-2 hal berikut. Yang pertama, bahwa pesta kenaikan mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala situasi sulit yang kita alami, dalam segala penderitaan, bahkan juga peristiwa kematian yang kita alami, kita boleh tetap berharap. Kita tidak kehilangan asa karena Yesus yang naik ke surga juga menjamin bahwa Dia tidak meninggalkan kita seorang diri, bahwa Dia selalu menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus. Kekuatan Allah inilah yang menjadi juga sumber kekuatan kita dalam situasi sulit penderitaan yang kita alami karena COVID ini. Dan yang lebih penting juga kita boleh berharap bahwa hidup kita manusia ini juga tidak hanya berakhir dengan hidup yang fana ini, ya. Tetapi kita boleh berharap bahwa di balik yang fana ini, di sana sudah terbit cahaya surgawi. Dan itulah yang dipancarkan oleh Yesus dalam pesta kenaikannya ke surga ini, ya. Yang berikut, Rosi, saya pikir relevansi yang juga penting. Kenaikan ke surga mau mengingatkan kita, Rosi, bahwa sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini bukan hal-hal yang fana, yang terbatas, yang dalam masa wabah ini kita rasa seakan-akan hancur. Ya. Kalau kita lihat misalnya banyak sekali kehancuran ekonomi, banyak sekali kehancuran material yang terjadi akibat COVID ini, ya. Bagaimana negara-negara menjadi bangkrut, ya. Bagaimana banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak yang menderita kelaparan. Dan dalam segala situasi ini mungkin kita lalu disadarkan bahwa toh kita lalu menemukan apa yang menjadi inti, apa sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini. Dan persis itulah yang ditunjukkan oleh Yesus
dalam kenaikannya ke surga. Tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah bersatu dengan Allah. Dengan kata lain, yang memberikan arti dan makna hidup kita ini adalah Allah sendiri. Dan itulah yang menjadi pesan dari pesta kenaikan Yesus ke surga. Nah Romo, kita tadi berbicara tentang relevansi perayaan kenaikan ya dengan situasi kita. Nah salah satu situasi kita saat ini Romo, kita tidak dapat beribadah di gereja nih Romo. Jadi bagaimana kita bisa merayakan kenaikan dengan khusyuk meskipun kita tidak dapat merayakannya di dalam gereja? Ya memang menyedihkan ya Rosi, biasanya kita sejak Paskah kita rayakan begitu meriah bersama dengan keluarga dan saudara-saudari seiman di gereja. Begitu juga kalau hari kenaikan, biasanya juga nanti Pentakosta. Tapi kita semua tahu kali ini hal itu menjadi tidak mungkin. Tetapi kita juga semua tahu Rosi bagaimana keuskupan, bagaimana juga gereja berusaha supaya perayaan ini tetap bisa kita laksanakan ya. Melalui Komsos Keuskupan Ruteng, melalui Radio NG, kita berusaha supaya perayaan kenaikan ini disiarkan ke rumah-rumah kemana saja ya, melalui udara ya, sehingga orang dari rumah tetap bisa mengikuti perayaan Ekaristi kenaikan Yesus ke surga. Lalu yang kedua Rosi, saya pikir hal atau hikmat yang penting juga sebetulnya dalam situasi ini bahwa iman atau perayaan iman ini tidak hanya kita rayakan bersama besar-besaran. Tapi perayaan iman bersama ini harus masuk ke dalam keheningan batin. Harus menjadi perjumpaan pribadi. Dan mungkin masa COVID ini membantu kita untuk menemukan kembali dimensi ini. Ya. Dimensi bahwa perayaan iman, liturgi, perayaan Yesus naik ke surga juga kita bisa rayakan dalam keluarga. Juga kita bisa rayakan intensif di rumah. Dan yang lebih penting perayaan ini lalu sungguh menjadi perjumpaan pribadi saya yang mendalam dengan Yesus yang mulia. Oke, terima kasih banyak Romo. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini kita membahas tentang pesta kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih banyak kepada Romo Martin Chen dan kami juga mengajak seluruh umat Keuskupan Ruteng untuk merayakan pesta kenaikan Yesus ke surga dengan penuh sukacita bersama keluarga di rumah dan dapat memantau misa atau perayaan pesta kenaikan dari YouTube Komsos ataupun dari Radio Ntala Gewang Keuskupan Ruteng. Saya Rosi pamit, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya.